kerja karyawan atau buruh atau pekerja lah ya di dalam perusahaan itu dihubungkan dengan cat dinding dan cahaya di dalam pabrik. Pekerjaan biasa dilakukan, kemudian catnya dibuat lebih terang, warnanya katakanlah kuning tapi agak tua, cahayanya dikasih terang, kemudian diukur produktivitasnya, ternyata bagus, dinaikkan lagi lah cahaya dindingnya, warnanya lebih cerah lagi, jadi kuning tapi tidak kuning tua, lebih cerah lagi, kuning muda, cahayanya ditambah lagi. Kira-kira pekerjaannya bagaimana? Lebih giat, produktivitasnya lebih tinggi. Kemudian dibuat putih, temboknya dibuat putih semua, cahayanya dibuat terang banget. Kira-kira pekerjaannya bagaimana? Ternyata lebih giat lagi, produknya yang dihasilkan lebih banyak. Maka digantilah lagi, warnanya lebih gelap, dindingnya dibuat lebih gelap, cahayanya diredupkan. Kira-kira pekerjaannya lebih giat, produksinya lebih banyak atau menurun? Harusnya menurun ya Bu ya. Ternyata meningkat, dibuat lebih gelap lagi, cahayanya diredupkan lagi, malah meningkat lagi. Kira-kira kenapa ini? Suasananya berbeda ya. Kalau terang banget, produknya banyak. Tapi kalau gelap, kok tidak turun juga? Kira-kira apanya ya? Apa ya Bu? Satu, karena suasananya tenang, akhirnya lebih semangat kerjanya gitu. Produksinya akhirnya meningkat. Intinya kalau ingin produksinya meningkat, harusnya itu tenang lah Pak. Jadi disupport biar semangat gitu. Ya Pak. Tepuk tangan untuk Ibu. Jadi benar ya, ternyata pencahayaan gelap atau terang, warna dinding yang tambah putih atau tambah gelap itu tidak berpengaruh langsung dalam pekerjaan atau kinerja pekerja itu. Aneh ya. Jadi psikolog atau ahli tata ruang atau ahli pencahayaan semuanya gagal, menganggap bahwa kalau ruang kerja itu semakin terang, cahaya dindingnya semakin cerah, itu pekerjaannya lebih meningkat produktivitasnya dan sebagainya. Ternyata tidak. Tetapi tadi rasa yang tenang, rasa yang tidak was-was, rasa yang nyaman lah ya,
Itulah kuncinya. Jadi hipotesa itu apa ya? Ya dugaan dari psikolog yang membuat praduga kalau pekerja di dalam ruangan yang cerah, terang dengan dinding yang terang, tidak gelap, tidak hitam, itu produktivitasnya lebih meningkat daripada ruangan yang gelap dengan dinding yang gelap, misalnya begitu. Ternyata salah. Yang benar adalah tadi butuh perhatian. Jadi kuncinya dalam penelitian tadi, kenapa kok peningkatan produktivitasnya meningkat terus? Karena sudah diteliti. Setelah tidak diteliti, produktivitasnya turun lagi. Jadi contoh ya, tadi misalnya pengawasan ini ya. Pengawasan itu ternyata penting banget, tapi jangan salah-salahkan saja. Gitu ya. Kualitas tadi misalnya itu penting banget. Caranya bagaimana? Caranya harus dikontrol gitu kan, ada quality kontrolnya. Tapi jangan disalah-salahkan saja, dibuat tenang, didampingi, kemudian suasana kerjanya berjalan baik, gitu. Pemahaman tentang keuangan ini ya, ini itu kan urusannya yang biasa ya. Moga-moga di kelompok Bapak Ibu sekalian tidak ya. Namanya bagian keuangan itu pertama pelit, gitu kan. Kedua itu kalau nggak ada sumber buktinya nggak mau diganti uangnya gitu. Ketiga itu kalau kita sudah kerja capek-capek, transportnya juga dipakai pas-pasan, kemudian kebutuhan apa juga mikir dulu gitu, beli rokok juga nggak pakai uang koperasi, nggak pakai uang perusahaan, nggak pakai uang sendiri lah kalau rokok dan sebagainya. Tapi kalau ketemu dengan bagian keuangan, udah rasanya tuh kayak diawasi aja. Jadi kuncinya bukan menghilangkan disiplin bagian keuangan supaya kamu sekarang jangan disiplin ya, pokoknya diminta apa saja kasih aja. Kalau nggak ada akuntansinya ya kamu buatkan akuntansi sendiri. Bukan itu. Tapi komunikasi yang benar gitu. Coba sekarang pengurusnya beritahu bagian keuangan ngomong yang sejelas-jelasnya. Kenapa kemarin ada orang dimarahi? Jangan gitu. Yang penting ngobrolnya itu, komunikasinya yang penting. Yang penting ditemaninya. Yang penting perhatiannya. Andai kata salah itu ya Pak. Ya. Ya. Wah, itu ya, harusnya itu yang penting kan. Jadi bukan harusnya jangan dimarahi, tapi harusnya dijelaskan gitu ya. Harusnya dibuat nyaman, dibuat tentram, supaya ada penggunaan bahan baku yang sesuai. Sebetulnya kan tadi ya, kalau misalnya ada pesanan nggak jadi dibeli itu, ini kan misalnya komunikasi juga kan, dan jadi apa kok nggak jadi? Ya kalau tegur misalnya, ya karena produknya jelek dan sebagainya, kan kita bisa perbaiki, betul ya? Katakanlah tadi ada yang licin, ya kita bisa perbaiki lagi. Kalaupun tidak, ya misalnya ada potongan harga. Tapi yang penting jangan dipotong begitu aja gitu ya. Jangan diputus aja, nggak jadi gitu. Jadi komunikasi sekarang ini penting banget di dalam manajemen operasional atau kelembagaan kita. Nah, yang penting juga setiap penyakit dalam anatominya harus nyambung dengan bagiannya. Jangan sampai ada masalah yang tidak ada yang menangani. Jadi bagian-bagian organisasi kita itu boleh pertama ramping dulu. Tapi kalau masalahnya nambah, tambah aja bagiannya kalau belum ada yang menangani. Jadi struktur organisasi kita, struktur kelembagaan kita itu harus merespon semua masalah. Kalau ada masalah baru, buat aja seksi baru, nggak apa-apa. Kalau belum ada seksinya yang lama. Jadi setiap permasalahan atau penyakit dalam kelembagaan kita ini
harus bisa direspon oleh bagian tertentu. Jangan sampai ada yang terabaikan. Contoh tadi misalnya gagal jual ya, sudah ada pesanan dan sebagainya. Itu siapa itu yang ngurusi? Apakah pemasaran? Kalau pemasaran kan tugasnya udah selesai, udah ada order kok. Kalau dia nggak jadi beli kan bukan pemasaran lagi, misalnya begitu. Ya kalau nggak pemasaran siapa? Apakah quality controlnya? Apakah humasnya? Apakah kalau perlu ketuanya gitu ya? Karena ketua itu, mohon maaf, tanggung jawab penuh dengan tugas dan kewenangan penuh. Tapi kalau tugas dan kewenangan bisa didelegasikan, tanggung jawab tidak bisa didelegasikan. Nah, inilah beratnya ketua, inilah beratnya pengurus, ini beratnya pemimpin. Jadi kalau ada pemimpin marah-marah itu harusnya alhamdulillah, itu wujud dari tanggung jawab, betul nggak? Kalau ketua pemimpin nggak marah-marah lagi, itu dia nggak tanggung jawab sebetulnya. Karepmu gitu aja. Kalau ada masalah tuh ordernya nggak jadi bayar, ya nggak apa-apa. Tanggung jawabnya nggak ada, wah itu udah pasti nggak marah-marah dia gitu ya. Memang pemimpin leadership itu karena tanggung jawab penuh dan tanggung jawab tidak bisa didelegasikan, maka dia haknya marah-marah. Nah, soal marah-marah tadi ya, sambungan itu ya. Yang penting mau tentrem gitu ya. Nah, itulah marah yang sulit gitu. Seni marah yang harus berkualitas. Jadi yang dimarahi itu jadi termotivasi. Yang dimarahi jadi mawas diri. Yang dimarahi tidak mengulang lagi, tapi tidak dengan potong gaji ya, itu kan. Biasanya nggak marah-marah juga, wah kayaknya pemimpinnya bagus banget nggak marah-marah. Ujung-ujungnya begitu masuk ke bendahara potong gaji. Ini lebih berat daripada marah ya. Iya. Jadi kembali lagi, setiap bagian itu harus merespon penyakit-penyakit ini. Dan kalau kita punya waktu banyak, sebetulnya setiap penyakit ini bisa dihubungkan sebab akibatnya ya. Dihubungkan sebab akibatnya. Kemudian yang paling ujung bawah sendiri, penyebab pokoknya itu harus kita jadikan solusi atau tujuan utamanya. Dan sebagainya, untuk pendidikan mungkin tidak terlalu parah. Betul ya. Itu makanan dikatakan bisa masuk makanan pokok seperti itu. Oh, luar biasa. Adalah kendalanya itu di ngirimnya Modal ya. Wah, itu saja. ya tepuk tangan. Sebuah program yang bisa jadi makanan pokok ya sebagai intan, tetap kebutuhan pasarnya masih banyak, modalnya terbatas. Di sini permasalahannya yang biasa timbul dalam usaha kami adalah tidak konsisten dalam penggunaan bahan, di mana pada saat produksi pertama mungkin rasanya enak, tapi pada saat sudah laris itu bahan dikurangi, akhirnya mengurangi rasa, akhirnya di pasar itu jadi kurang laku, seperti itu. Mbak, saya administrasi keuangan, Mbak. Terkadang kita kurang memahami tentang administrasi keuangan. Bukannya laba, tapi malah ternyata kita tombok gitu. Karena kesalahan kurangnya pemahaman gitu. Gitu. Luar biasa ya, saya kira banyak lah ya yang pernah mengalami ini kan. Tidak memahami administrasi keuangan, kayaknya sih untung gitu ya. Kalau dihitung ya betul ada untung, ada perbedaan, tapi karena di dalam komponen-komponen administrasi keuangannya itu tidak pernah dihitung lagi, sebetulnya rugi gitu ya. Kenyataannya ada uang yang kembali, jumlahnya juga kayaknya ada untungnya gitu, tapi kalau tidak diadjustkan secara keuangan, loh kemarin itu listrik siapa yang bayar, loh ini
kompor kan ada gasnya, nggak pernah dihitung karena dihitungnya ya sama dengan ikut gasnya rumah gitu ya, kebutuhan rumah. Jadi dapur kalau tidak dipisahkan antara dapur produksi dengan dapur rumah tangga itu angel banget ngitung keuntungan gitu ya. Terima kasih, ini administrasi keuangan penting. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KUB Berkajaya, yaitu tentang manajemen yang tidak teratur dalam mengelola keuangan. Contohnya, pengeluaran tidak sesuai dengan pemasukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biasanya kalau itu malah lebih teliti ya di dalam tadi manajemen keuangan, melanjutkan dari Mas tadi ya, tapi dia lebih pada pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukannya. Kalau nggak pernah dicatat, itu rasanya dompetnya ada uang terus gitu. Yang penting ada uang terus dompetnya gitu. Barangnya juga laku, dompetnya juga ada uangnya, tapi sebetulnya rugi gitu ya, kalau nggak dicatat, tidak dikelola keuangannya. Ya silahkan lanjut. Kan yang tidak moralitas, jadi masyarakat tidak mau membeli karena kurangnya rajutan yang kurang laku lah. Contohnya gitu. Saya kira ini semua ya, tidak cuma rajutan. Kalau rajutan kadang-kadang kelihatan sih, tapi kalau kopi, kalau produk-produk yang lain itu kadang-kadang unsurnya nggak kelihatan, cuma dirasakan, loh kok tiba-tiba pelanggannya hilang gitu, jangan pelanggannya yang hilang. Ya lanjut. Ya silakan, terima kasih Ibu. Ya kan jangan tahu apa. Di sini saya mau menerangkan di sini saya tidak bisa mengikuti kebutuhan pasar. Maksudnya kalau saya sudah memproduksi kue ini, ada yang mau katanya ganti sih, nggak kue-kue ini terus gitu. Sering kadang kayak gitu, kebutuhan pasar minta produk baru gitu maksudnya. Terima kasih. Luar biasa ya. Itu dialami juga di yang lain mungkin ya, cuma kan kadang-kadang kita nggak merasakan ya. Customer ya, dalam customer. Ya. Nah, kalau yang saya alami pesanan yang dibatalkan. Pesanan yang lama tidak diambil, tapi yang tidak dibayar. Ya itu yang saya alami, ini masih banyak lagi. Oke, makasih. Alfa mungkin pernah gitu ya. Ini sebetulnya yang membangkrutkan beberapa perusahaan di awal-awal pandemi itu kayak gini nih. Mobilnya aja beda-beda, ya kan? Ada yang gagal bayar gitu kan. Kontrak udah jalan itu, bahan baku udah dimasukkan ke industri atau rumah makan atau apa. Tiba-tiba nggak dibayar. Loh, barangnya udah habis, gak dibayar, alasannya pandemi gitu kan. Ini juga begitu kan, udah dipesan segala macam itu. Wah, keren. Ini nanti apa ini ya solusi manajemennya dalam manajemen produksi kita ya, terutama menyangkut dengan kelembagaan kita. Nanti harus ada kelembagaan yang merespon hal-hal seperti ini gitu kan. Siapa ini tugasnya gitu kan. Oke, lanjut. Kayaknya ini agak cepat, jadi setiap Bapak Ibu langsung maju membacakan baru biasa gitu ya, dibacakan baru biasa. Monggo sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk kami sendiri biasanya kami ada pesanan kayak gitu. Misal kita pesanan 10 potong, biasanya kita kan lebihkan. Biasanya untuk apa ya? Biar ada yang rusak itu bisa tergantikan kayak gitu, seperti itu. Nah, harapan saya itu kalau ada pesanan 10 ya, kalau harapan kita itu jangan ada yang rusak ya. Tapi kenyataannya kita mengalami pesanan 10 kita buat 12, yang rusak ada 3 sampai 4. Itu yang membuat kerugian di situ. Akhirnya kan mau tidak mau kita membuat lagi dengan modal yang baru lagi gitu. Terus yang kedua, kita biasanya manajemen waktu. Kita itu bekerjanya mungkin karena kita kerjanya apa-apa sendiri gitu ya Pak. Apa-apa sendiri, jadi kita seenaknya sendiri. Kita mulai jam berapa kayak gitu. Kita ada 3 orang, ada yang kasih, ada yang siang, ada yang sore baru datang gitu. Ya karena kita kerjanya free, freelance gitu. Kita nggak terikat waktu sih memang, karena kita kerjanya bebas. Jadi itu merugikan bagi kami. Jadi manajemen waktu itu kita belum bisa istilahnya disiplin kayak gitu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kalau di dalam kuliah S2 itu namanya manajemen risiko dan just in time. Wah, itu 3 kredit itu. Berat banget masalahnya. Silakan Mbak. Kalau saya ini tidak konsisten dalam produksi. Maksudnya pembuatannya tidak setiap hari ya. Di saat pasar sedang membutuhkan, sedang tidak bikin gitu, tidak ada barang. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada kekompakan dalam anggota, jadi kita bisa merugi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari banyaknya produk yang sama di pasaran Bang, seperti kalau dari produk kami itu sendiri kan jagung. Nah, sedangkan jagung di kami itu kan ambilnya dari Purbalingga, tapi kan terkadang ada yang ambil dari Pemalang atau masuk ke satu pasar yang sama. Saing. Terima kasih. Terima kasih. Jadi karena produknya sama gitu ya, jadi suplainya bisa dari mana-mana, padahal permintaannya itu tetap gitu ya, jadinya mempengaruhi bisa harga produk, bisa segala macam ya, servis juga mungkin ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hal-hal yang membuat usaha menjadi bangkrut ya. Dikarenakan usaha kami itu di jenis kegiatan itu pemasaran, sehingga yang menjadi usaha kami agak kurang dalam perjalanannya, yaitu pesaing dengan harga yang sangat tidak imbang. Yang kami maksud adalah tekstil yang bermotif batik, dikarenakan harganya sangat 3 kali lipat nih dibandingkan dengan kain yang ada di koleksi koperasi kami. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menurut saya salah satunya ya yang menjadi penyakit dalam usaha kita adalah yang jarang kita sadari adalah kita terlalu idealis. Jadi kita hanya memproduksi barang yang menurut kita itu bagus, padahal konsumen tidak membutuhkan atau tidak menginginkan atau bahkan tidak tertarik dengan produk yang kita produksi. Tapi karena kita suka, karena senang, kita bikinnya itu terus. Otomatis resikonya
barang itu tidak terjual karena konsumen melihat tidak tertarik sama sekali. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktor. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KUP kelompok Aceh. Kelompok KUP mungkin di kelompok kekurangan komunikasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelas ini gara-gara pandemi yang jelas. Waktu dulu nggak seperti ini. Ini kurangnya omset, jadi timbulnya penyakit yang sangat berbahaya dan manajemennya kurang tertata dan minimal modal. Akhirnya assalam dan menangis seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang gasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KUP Tidu Berkajaya, pelayanan ke konsumen mungkin kurang memuaskan. Jadi banyak pesanan yang kami produksi sudah jadi, akhirnya tidak semuanya diambil oleh yang tadi pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Boyolali, sumber daya manusia petani. Jadi kurangnya pendampingan dari dinas untuk para petani kopi, jadi kurangnya produktivitas petani kopi lebih banyak. Kopinya untuk jadi permintaan banyak, kan kurang kopinya. Stop. Jadi SDM petani mengambil data produknya kurang banyak dan kurang gunakan dari. Terima kasih. Kurang banyak naik gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Balai Lestari. Miskomunikasi antara anggota dan pengurus itu dapat menimbulkan pemicu konflik dari antara anggota dan pengurus dan pengawasnya. Terima kasih. Wah, betul-betul ya. Sehingga apa ya? Setiap keputusan pengurus itu tidak didukung oleh anggota gitu ya. Seolah-olah pengawas malah jadinya cuma ngawasi aja. Padahal kan pengawas itu pengendali ya. Dia yang memberikan masukan juga. Wabarakatuh. Baterainya ada. Kemasan atau produk kurang menarik itu maksudnya pengemasan itu biasanya kurang rapi ya. Jadi apa? Kurang menarik pelanggan. Yo, makasih. Kemasan kalau sekarang penting banget ya Bu. Karena orang makan itu Ini rata bisa. Bisa. Jadi ya. Namanya es teh Indonesia itu satu gelasnya 25.000 ya karena kemasannya. Yang silakan. Yang belum langsung gara-gara dibakar.
Yang tua ini ngalah sudah akhirnya. Ya, memang akhir-akhir ini Galuh Lestari ya ada masalah terkait dengan konsistensi kualitas produk. Jadi memang itu ya lumayan berdampak. Akhir-akhir ini ada returan juga dari dari pelanggan sampai Jakarta dan Jogja itu juga ada retur karena memang kurang konsisten. Itu menjadikan kelemahan dan ini dapat membahayakan ketika naik turun kualitas ternyata bisa membahayakan. Sebenarnya masih banyak banget kayaknya. Cuma demikian, terima kasih. Ya, mikrofon ditimpa Bapak. Ada ya. Ya, silakan Ibu. Ibu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sendiri ini ada konflik internal yang berkepanjangan. Jadi galau dulu Bu. Antara senang, sedih gitu. Sama banyak saingan. Nah, kita udah masuk produk ke pasar dengan harga jual sekian, ternyata di sana ada yang lebih murah, ada yang lebih tinggi. Jadi bingung pembeli nih. Dah cukup. Terima kasih. Kalau